atas waktunya. Oke, oke. Selamat siang untuk adik-adik sekalian dan juga selamat siang saya ucapkan kepada Bapak ya atas waktunya, terima kasih juga. Kemudian mungkin saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi perkenalkan, saya Mega, saya adalah perwakilan dari Kampus Politeknik Internasional Bali. Pada siang hari ini saya mengajak dua rekan saya atas nama Kak Yuni dan juga Kak Kartika. Oke, kita langsung lanjut aja untuk pengenalan kampus. Jadi mungkin di sini adik-adik ada yang secara garis besar tahu tentang kampus Politeknik Internasional Bali, ada juga yang saya belum pernah dengar gitu kan. Mungkin saya akan jelaskan kembali ya mengenai kampus Politeknik Internasional Bali. Jadi kampus Politeknik Internasional Bali ini kami adalah kampus vokasional di bidang pariwisata. Nah, kampus Politeknik Internasional Bali ini kita berdiri pada tahun 2017. Pada 2017 ini kita juga memang sangat mengedepankan untuk pendidikan di bidang pariwisata dan juga sangat mengutamakan juga bagaimana backbone dari PIB itu adalah tourism planner, di mana mahasiswa itu tidak hanya diharapkan menjadi profesional di industri, tapi juga menjadi wirausaha, di mana nanti untuk seluruh program di kampus PIB itu akan terafiliasi dengan tourism planner. Nah, untuk Politeknik Internasional Bali ini kita berdiri di lahan seluas 15 hektar. Jadi sangat luas sekali, kemudian juga sudah dengan fasilitas yang sangat lengkap, juga sudah ada hotel lab juga di dalamnya, kemudian juga sudah ada asrama, jadi kapasitasnya sangat besar sekali, labnya juga sudah standar industri, di mana lokasi tepatnya untuk kampus PIB itu adalah di Jalan Pantai. Karena memang di ujung jalan kampus kami itu ada pantai, namanya Pantai Nyanyi. Jadi kalian misalnya letih, ya lesu, mungkin setelah saya kuliah kan bisa mungkin jogging ataupun barbecue dengan teman-teman di pantai, ataupun misalnya pagi-pagi mungkin sebelum kuliah kan bisa jogging di pantainya ini gitu. Nah, kalau mungkin ada yang pernah ke Bali nih, pernah dengar daerah Canggu mungkin. Nah, kalau dari Canggu, kampus PIB itu sangat dekat, tadi kurang lebih 15 menit kan sudah sampai di kampus PIB. Nah, kurang lebih begini tata letak ataupun dari peta ya, kampus PIB lokasinya itu sangat di tengah-tengah sekali, sangat dekat dengan industri pariwisata. Kita diapit nih oleh industri pariwisata, ada Tanah Lot dan juga Canggu. Jadi kurang lebih kalau misalnya dari bandara ke kampus PIB itu kurang lebih kan 45 menit sudah sampai di kampus PIB. Jadi sangat dekat dengan industri tentunya, jadi juga sangat dekat juga dengan beberapa, mungkin kalau kalian ada pengen makan, mungkin Kak makanan di sana gampang, nggak susah sih seperti itu sangat dekat sekali juga. Oke, kita langsung lanjut. Nah, untuk Politeknik Internasional Bali ini, mahasiswa kami itu juga sangat beragam ya. Jadi kalian nggak usah takut nih, Kak, aku dari Pontianak nih, aku belum ada teman. Itu gimana ya, Kak, kalau aku kuliah di sana nanti, mahasiswanya itu gimana? Baik-baik nggak sih, Kak? Gitu, biasa pertanyaan yang sering saya dapatkan. Jadi kalian nggak usah takut, bisa dibilang PIB itu adalah home of diversity ya. Mahasiswanya itu sangat beragam sekali, dari seluruh provinsi Indonesia juga ada. Dari Sabang sampai Merauke itu ada, dari mungkin dari Papua, kemudian juga dari NTB, kemudian juga dari Sulawesi, Sumatera, itu seluruhnya ada. Jadi kalian nggak usah takut, nanti kalian akan berteman ataupun bersosialisasi dengan teman-teman baru, dengan daerah-daerah baru. Mungkin kalian bisa nanti yang paling seru nih, biasanya dari teman-teman berbeda daerah itu pasti kalian akan bertukar bahasa ya. Bertukar bahasa, mungkin bahasa terima kasih dari bahasa Sulawesi itu seperti apa sih, mungkin dari Bali itu seperti apa. Jadi kalian nggak usah takut kalau untuk program PIB ini. Jadi kalian akan berbaur dengan seluruh teman-teman yang sangat heterogen dari Sabang sampai Merauke. Nah, untuk program yang ada di kampus Politeknik Internasional dari kurang lebih ini ya gambaran dari kampus PIB. Ini adalah main gate dari kami. Jadi nanti namanya adalah Gapura Begawan. Jadi ketika kalian masuk di kampus PIB, hal yang paling muncul nih ketika kalian masuk adalah Gapura Begawan ini. Jadi Gapura Begawan ini ataupun kampus PIB memang mengusung tema resort ini, di mana memang memberikan pengalaman yang sangat dekat sekali untuk mahasiswa dalam industri pariwisata. Jadi memberikan kalian pengalaman baru nih, kalian biasanya mungkin SD, SMP, SMA kan sekolahnya di gedung-gedung bertingkat seperti ruko. Jadi tapi untuk PIB memberikan pengalaman baru nih, kalian kuliah dengan nuansa resort, di mana juga di kampus PIB ini dikelilingi oleh beberapa banyak pohonan yang sangat hijau dan rindang. Jadi memberikan kalian refresh sedikit ketika habis kuliah, bisa menghirup udara segar ketika selesai berkuliah. Gitu. Oke, kita langsung lanjut. Nah, untuk program yang ada di kampus Politeknik Internasional Bali, kita punya 3 program. Yang pertama ada diploma 3 seni kuliner, kemudian yang kedua ada diploma 4 hotel manajemen, ataupun yang terakhir ada diploma 4 event manajemen.
Nah, ketiga program PIB ini kalian nggak usah takut ya, misalnya kalian ada worry gitu kan ketika mau join ke sini, Kak, kita dari SMA nih, dari jurusan IPA, IPS, itu boleh nggak sih join ke program ini? Tentunya boleh. Seluruh jurusan itu boleh join ke program ini. Yang penting kalian punya ketertarikan terlebih dahulu di bidang pariwisata. Mungkin ada ketertarikan di kuliner, ataupun di event, ataupun di hotel management. Jadi kalian bisa ada ketertarikan lebih dahulu di bidang pariwisata. Nah, untuk program diploma ini juga di PIB, kalian nggak usah takut ya. Karena untuk program ini kita memang sediakan dua keunggulan kami, di mana ada diploma 3 dan juga diploma 4. Kalau nanti untuk diploma 4 itu lulusannya akan mendapatkan gelar yaitu AMDPAR, sedangkan untuk lulusan dari diploma 4 di sini yang paling banyak dan paling sering sekali bingung ya ketika dengar kata diploma 4, Kak, diploma 4 itu apakah sudah sarjana? Mama papa aku nih nggak gini nih, aku mau diploma 4 katanya nggak sarjana gitu kan. Sesuai dengan KKNI atau Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia menyatakan bahwa diploma 4 itu sebenarnya sudah sarjana. Gelarnya pun nanti ketika lulus adalah SRPAR atau Sarjana Terapan Pariwisata. Oke, nah sebelum lebih lanjut lagi mengenai elaborasi mengenai program diploma, program dari Politeknik Internasional Bali, mungkin kita akan putarkan dulu satu video profil mengenai kampus PIB supaya kalian ada gambaran nih, gimana sih kampus PIB, gimana sih mahasiswanya, gitu ya. Nah, jadi kita. Oke, itu dia tadi ya, video profil mengenai kampus PIB. Semoga setelah lihat videonya tadi, kita sudah ada gambaran bagaimana tentang kampus Politeknik Internasional Bali. Nah, mengenai elaborasi ini, lebih lanjut lagi mengenai program yang ada di kampus PIB, akan bantu dijelaskan oleh Kak Yuni. Kak Yuni, waktu dan tempat kita selesai. Baik, terima kasih atas waktunya Kak Mega. Selamat siang untuk teman-teman yang sudah bergabung di room kami di kesempatan pada siang hari ini. Saya akan lanjutkan untuk elaborasi program studi yang dimiliki oleh Politeknik Internasional Bali. Yang pertama yang akan saya jelaskan itu adalah Diploma 3 Culinary Arts. Ini merupakan program pendidikan dengan masa pendidikan 3 tahun dan kalian akan berkesempatan untuk magang sebanyak 2 kali. Kalian bisa memilih magangnya itu di dalam negeri ataupun di luar negeri. Nah, untuk magang ini kami selalu mengupayakan agar kalian bisa magang minimal itu di hotel bintang 5. Semua prosedurnya akan kami bantu persiapkan, tetapi untuk proses screening dan penerimaannya biasanya balik lagi ke tempat yang kalian ajukan. Nah, untuk magang juga kalian bisa memilih di luar negeri juga. Jadi kalau misalkan ada yang pengen sekalian jalan-jalan atau sekalian pengen melihat industri kuliner di luar negeri itu seperti apa sih, untuk gambaran kalian saja nantinya seperti apa, kalian bisa banget juga magang di luar negeri. Jadi nanti kami akan bantu juga proses untuk persiapannya, tetapi nanti untuk pembiayaannya nanti akan mandiri ya. Nah, untuk title yang akan kalian peroleh di Diploma 3 Culinary Arts itu adalah AMD PAR, yaitu Ahli Madya Pariwisata. Nah, selanjutnya
Apa saja sih yang akan kalian pelajari di Diploma 3 Culinary Arts? Kalian akan pelajari semua tentang dunia kuliner, dimulai dari skill basic yang kalian butuhkan. Nah, kalau ada di antara teman-teman yang merasa bahwa, Kak, aku nih tertarik loh menggeluti dunia kuliner, tetapi belum pernah mengeksplor bakatku di dunia kuliner, artinya belum pernah bisa masak, belum tahu eh, teknik-teknik skill yang tepat, kalian bisa memulai untuk belajar di sini karena kami akan mengajarkan semuanya basic gastronomi dari dasar sekali. Jadi dari mulai pemilihan bahan yang tepat, kemudian bahan ini diolah dengan metode yang baik agar gizi dan kandungan nutrisinya tidak rusak, atau bahkan mengenai pemilihan cutting board. Atau mungkin kalau orang umumnya bilangnya talenan ya, tapi kalau di dunia kuliner, hygiene and sanitation itu sangat dipegang tinggi. Jadi masalah pemilihan cutting board itu sangat diatur sekali. Jadi kalau misalkan kalian ingin memotong bahan mentah seperti daging, tidak boleh menggunakan cutting board yang sama dengan memotong sayuran atau buah. Atau kalian misalkan mau potong keju atau bahan-bahan yang sudah matang, itu kalian tidak boleh gunakan dengan cutting board yang sama. Nanti di station kalian masing-masing ketika kalian praktikum, kalian akan disediakan beberapa kurang lebih 5 sampai dengan 7 cutting board, dan itu akan penggunaannya berbeda-beda tergantung bahan yang kalian olah. Jadi nanti setiap bahan beda cutting board. Kurang lebih seperti itu salah satu skill basic yang kalian butuhkan, yang kalian akan diajarkan nanti di D3 Culinary Arts. Nah, untuk memfasilitasi kalian agar proses pembelajaran kalian lebih optimal, kami menyediakan Hot Kitchen Lab. Jadi di Hot Kitchen Lab ini kalian akan belajar melihat instruksinya terlebih dahulu, bagaimana sih resepi itu diolah. Kalian akan perhatikan dulu instruksi dari chef ataupun dosen di daerah demo. Jadi kalian akan duduk seperti ini, kalian akan memperhatikan bagaimana sih sebuah resepi itu diproses oleh chef atau instruktur kalian nantinya. Dan kalau kalian perhatikan di atas itu ada layar, jadi kalian bisa memperhatikan setiap detail yang diproses dilakukan oleh chef ataupun instruktur kalian. Kalian tidak usah nengok-nengok gitu karena kalian akan mudah melihatnya semua secara detail. Nah, setelah semua informasi yang kalian butuhkan sudah diserap dan sudah tidak ada pertanyaan lagi, kalian akan terjun ke station kalian masing-masing. Kalau kalian ada perhatikan itu ada yang nomor 1 dan nomor 2. Nah, kalian akan terjun ke station kalian masing-masing. Biasanya satu station itu 2 orang. Dan kalau di ruangan Hot Kitchen Lab ini, kami punya 16 station, jadi kalau dari kapasitas ini bisa mencapai dengan 32 orang, tapi biasanya sih kami buka cuma sampai 12 ataupun 14, karena untuk menjaga standar agar tidak terlalu berkerumun ya, apalagi saat ini kan pandemi, agar semuanya juga terkontrol dengan baik gitu. Nah, kurang lebih ini area Hot Kitchen Lab-nya. Seperti inilah nanti akan proses pembelajaran kalian di daerah Hot Kitchen Lab. Nah, ini adalah beberapa mata kuliah yang akan kalian pelajari. Kalian akan belajar mengolah makanan Asia, makanan Barat, kemudian makanan tradisional, dan juga mungkin salah satu yang tadi sudah saya sempat sebutkan, gizi dan nutrisi. Kalian akan pelajari semuanya. Jadi kalau misalkan ini kan sangat penting ya, gimana sih caranya mengolah sebuah makanan agar dia tetap bergizi, agar tidak rusak kondisinya ketika kalian masak. Mungkin terlalu panas atau bahkan kurang matang, menyebabkan beberapa bakteri masih tumbuh di bahan makanan kalian. Kalian akan pelajari semuanya di sini. Jadi bagaimana sih ngolah makanan yang mungkin raw food agar dia tetap sehat untuk dicerna, agar tidak membahayakan kita nantinya. Karena kalau di dunia kuliner itu ada yang namanya cross contamination. Kita tidak ingin kalian nanti menyebabkan cross contamination dan bahkan menyebabkan food poisoning juga nanti jangka panjangnya. Jadi semuanya akan kalian pelajari secara detail tentang gizi dan nutrisi. Selain itu, kalian juga akan belajar tourismpreneurship. Tadi sudah dijelaskan oleh Kak Mega tentang tourismpreneurship, di mana kalian akan belajar bagaimana sih caranya melihat peluang bisnis di bidang dunia kuliner. Ini juga beberapa mata kuliah yang akan kalian pelajari. Mungkin salah satu yang cukup menarik itu adalah seperti yang sudah ada fotonya di situ, ada dokumentasinya. Kalian akan belajar food photography and aesthetic. Bagaimana sih caranya mengambil sebuah gambar makanan agar tetap nampak menggugah selera. Biasanya presentasi makanan yang kalian lihat secara langsung dan juga makanan yang kalian lihat dari foto itu akan berbeda tekniknya. Satu, itu akan kalian pelajari. Dua, kemudian kalian akan belajar mengambil angle foto yang baik agar makanan itu tampak menggugah selera, dan detail-detail yang dibutuhkan dari foto makanan atau produk kalian nantinya itu terlihat gitu. Ini gunanya kalau nanti kalian sudah menciptakan sebuah produk, misalkan kalian bikin dessert box atau makanan yang lain yang kalian ingin pasarkan, kalian bisa pasarkan lewat foto dan kalian sudah punya teknik pengambilan gambarnya. Kurang lebih seperti itu.
Nah, ini adalah beberapa dokumentasi mahasiswa kami yang sedang praktek. Kalau kalian perhatikan semuanya sudah standar hygiene and sanitation-nya ya. Jadi mereka pakai masker saat praktikum dan juga kacamata. Nah, ini adalah pastry and bakery lab. Kalau tadi ada hot kitchen lab, di sini kita punya juga pastry and bakery lab. Di sini biasanya mahasiswa kami akan belajar mengolah pastry dan bakery. Mungkin teman-teman yang sudah cukup paham, makanan yang tergolong hot culinary dan makanan pastry dan bakery itu beda cara pengolahannya, dan teknologi yang dibutuhkan juga berbeda. Oleh karena itu kami menyediakan fasilitas yang berbeda. Di sini ini adalah cold area, jadi auranya sangat dingin di sini. Ini juga untuk mempengaruhi nanti makanan kalian. Jadi kalau misalkan pastry and bakery itu kan sangat dipengaruhi oleh suhu ruangan ya. Jadi kalau misalkan dingin dia makanannya seperti apa. Kemudian di sebelahnya juga ada area hot area. Di situ ada stove, ada oven, dan juga ada proofing area. Jadi nanti akan terpisah. Dan ini kurang lebih gambarannya seperti ini. Kalian akan belajar mengolah pastry and bakery di lab kami yang satu ini. Nah, ini adalah beberapa pastry yang akan kalian pelajari. Kalian akan belajar Asian patisserie, kemudian makanan patisserie Indonesia. Juga kalian akan pelajari food photography. Kemudian kalian juga akan belajar mengolah franchise. Jadi mungkin ini salah satu yang cukup penting untuk kalian pelajari. Kenapa? Karena kalau kalian perhatikan, selama pandemi, salah satu bisnis yang tetap bertahan, yang bahkan well developed di tengah pandemi itu adalah bisnis kuliner. Dan salah satu yang mungkin menjadi pilihan banyak orang, apalagi tokoh-tokoh publik saat ini seperti selebgram atau artis, itu adalah franchise makanan. Jadi mulai dari dessert box, kemudian ada makanan-makanan lainnya, itu mereka pelajari, mereka buatnya franchise gitu. Nah, kami menginginkan ketika kalian nanti lulus dari kampus Politeknik Internasional Bali, kalian bisa melihat peluang bisnis dalam bentuk seperti itu. Jadi dalam bentuk franchise pun kalian akan bisa developing bisnis kalian. Bagaimana sih caranya mengembangkan franchise agar menjaga standar kualitasnya, standar kualitas produk kalian, walaupun kalian harus punya beberapa cabang nantinya. Jadi beberapa cabang tapi kualitasnya tetap sama tingginya gitu, sama baiknya. Itulah yang akan kalian pelajari nanti di sini. Ini adalah beberapa dokumentasi mahasiswa kami ketika food testing day. Jadi kalau di food testing day mereka akan mempresentasikan makanannya seperti ini dengan tema yang sudah disesuaikan, dan kemudian nanti akan dinilai oleh juri panel. Jadi kadang kami juga mengundang dari luar untuk menilai makanan mahasiswa kami. Nah, kesempatan karir. Kesempatan karir kalian sangat luas di sini. Kalian bisa memilih menjadi professional chef, baik itu menjadi head chef, kemudian personal chef, atau kalian juga bisa bekerja di restoran. Nah, salah satu opsi lainnya juga yang kami bisa akhirnya berikan kepada kalian adalah kalian bisa menjadi wirausaha di bidang kuliner. Karena semua basic bisnis yang kalian butuhkan untuk mengembangkan sebuah usaha di bidang kuliner, itu sudah kami berikan di sini. Jadi kalau misalnya tadi juga sudah kalian perhatikan, ada tourism entrepreneurship, kalian akan belajar bisnisnya. Jadi gimana sih caranya mengembangkan bisnis di bidang kuliner, kalian akan tetap, sehingga kalian akan berkesempatan untuk menjadi seorang wirausaha nantinya. Ini akan menjadi opsi yang tepat bagi kalian yang merasa bahwa, Kak, aku nggak pengen Kak kerja sama orang, pengennya kerja sendiri, pengennya jadi bos sendiri. Jadi kalian tetap bisa jadi wirausaha. Kurang lebih, ini adalah informasi tentang program kami yang pertama, yaitu Diploma 3 Culinary Arts. Saya akan lanjutkan ke program kami yang berikutnya, yaitu Diploma 4 Event Management. Nah, sesuai namanya, ini merupakan program studi dengan masa pendidikan 4 tahun, dan kalian juga berkesempatan untuk magang 2 kali, di dalam negeri ataupun di luar negeri. Nah, kalau saat ini, kebetulan mahasiswa kami ada yang sedang magang di Dubai, 2 orang, dan kalau misalkan kalian juga cukup aware ya, ada sebuah event di sana, jadi mahasiswa kami magang di sana, namanya Dubai Expo 2020, itu merupakan salah satu event terbesar di dunia setelah Piala Dunia, dan itu mahasiswa kami ada yang berangkat ke sana untuk mengelola event tersebut mewakili Indonesia. Itu kesempatan yang sangat baik, kesempatan emas, terutama ketika kalian ingin develop relasi kalian, juga untuk melihat industri event ini seperti apa sih hingar-bingarnya kalau di luar negeri, atau kalian pengen membangun relasi yang baik dengan perusahaan, atau membangun portofolio yang baik sebelum kalian harus terjun nanti ke dunia kerja. Nah, kesempatan magang ini akan menjadi kesempatan emas untuk kalian membangun citra diri kalian sebelum kalian nanti bekerja. Untuk title yang akan kalian peroleh dari program yang satu ini adalah Sarjana Terapan Pariwisata. Seperti yang dijelaskan oleh Kak Mega tadi juga, ini merupakan Sarjana Terapan Pariwisata ini sudah setara dengan S1. Bedanya, kalian akan belajar lebih banyak skill
sesuai dengan industri yang kalian butuhkan. Misalkan salah satu contohnya adalah di sini tentang event management. Kalian sudah mengantongi semua skill yang kalian butuhkan sesuai dengan industri event gitu. Jadi kalian akan dipandang sebagai tenaga kerja yang jauh lebih mumpuni. Nah, untuk mungkin membantu kalian memahami event industri ini seperti apa sih, saya akan putarkan satu video. Semoga ini bisa membantu untuk kalian. Ditunggu sebentar. Bicara tentang pentingnya MICE, dia akan bisa memberikan peluang terhadap length of stay, kemudian spending money, dan kalau ini bisa dilakukan secara gradual, ini akan menjadi central of business. Jadi MICE itu merupakan kegiatan event bisnis yang mencakup pertemuan, perjalanan insentif, konvensi, dan pameran yang di dalamnya juga tercakup kegiatan pariwisata. Industri event dan MICE itu industri yang sangat besar dan saya rekomen untuk banyak anak-anak muda mulai masuk ke industri kreatif ini. Bahkan pemerintah kita sekarang melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif itu sedang gencar dengan banyak program-program yang berkaitan dengan industri kreatif. Kenapa orang event dicari? Karena orang event ini banyak bisanya. Jadi lulusan dari event, saya berani garanti itu adalah orang-orang spesial yang akan diincar oleh banyak industri. Politeknik Internasional Bali dibangun di atas lahan 15 hektar. Politeknik Internasional Bali memiliki salah satu lab yang terbaik, terluas, dan terlengkap di Indonesia. Pilar utama dalam pembelajaran di Prodi Diploma 4 Event Management adalah teknologi digital dan tourismpreneurship sebagai backbone. Demikian juga Politeknik Internasional Bali selalu beradaptasi dengan kemajuan teknologi di bidang pariwisata dan MICE. Dosen dan instruktur kami tentunya memiliki latar belakang sebagai praktisi yang profesional di bidang MICE dan events. Sebagian besar memiliki pengalaman dan edukasi internasional. Mahasiswa diajarkan mengenai digital technology in MICE and events, graphic design, 2D, 3D, animation, virtual and hybrid events, event photography and videography, dan masih banyak lagi. Selain itu, yang menjadi keunikan di sini adalah mahasiswa terjun langsung di kitchen berstandar industri profesional untuk belajar operational catering dan hygiene and sanitation. Ini kampus bukan sekedar kampus. Jadi kampusnya really like a resort. Di situ saya melihat bahwa event management yang ada di sana dan lulusannya nanti itu masa depannya cerah, bagus. Karena di kurikulum yang dimasukkan di PIB bisa mengakomodir semua kebutuhan-kebutuhan di industri event. Ya, visi dari Yayasan untuk PIB cukup jelas. Yang pertama adalah kami harapkan PIB dapat menciptakan SDM-SDM yang unggul secara kompetensi dan juga karakter. Yang kedua adalah SDM-SDM yang relevan terhadap perkembangan industri. Saya melihat industri MICE ini akan menjadi industri lokomotif bagi perkembangan industri pariwisata di Indonesia. Komitmen yayasan untuk mendukung keberhasilan PIB sangat besar. Kami dari yayasan akan membangun kawasan ini menjadi EduTown, yaitu kawasan edukasi terpadu. Dan kami melihat kawasan ini bisa menjadi Center of Excellence, kebanggaan masyarakat Bali. Saya tahu perkembangan sebuah industri MICE itu sangat pesat, sangat cepat, dan sebagainya. Perubahannya juga sangat cepat. Saya kira dengan adanya sekolah MICE atau lulusan dari perguruan tinggi yang bergerak di bidang MICE, itu sangat dibutuhkan oleh industri. Karena industri sudah yakin bahwa lulusan tersebut sudah up to date dengan kegiatan-kegiatan MICE, apa yang dibutuhkan oleh industri, mereka sudah tahu, sudah paham paling tidaknya. Tapi dengan hal itu bisa memudahkan buat industri untuk bisa melaksanakan sebuah event-eventnya itu dengan baik, karena mereka sudah punya sumber daya manusia yang bisa diandalkan. Bali adalah tempat pilihan untuk event-event internasional terbaik dan bagus-bagus.
Salah satunya Sony Pictures. Tahun 2019 untuk pertama kalinya major studio Hollywood melakukan promosi film di Indonesia, yaitu di Bali, dengan membawa aktor utama mereka, Tom Holland dan Chris Hemsworth. Waktu itu saya sebagai event manager bekerja sama dengan tim internasional terbaik di bidangnya. Sebagai salah satu dosen praktisi, pengalaman ini ingin saya bagi dengan mahasiswa PIB. Jadi, bagi kalian yang suka dengan industri event, ingin merasakan langsung dinamisnya dunia event, kalian bisa langsung daftar sekarang juga. So jangan tunda lagi, jangan tunggu lama lagi. Kalau mau kuliah event aja di PIB Politeknik International Bali. Kita belajar tentang dunia event dengan the latest technology. So I'll be there waiting for you. See you soon. Oke, itu dia tadi satu video tentang program kami, yaitu Diploma 4 Event Management. Kurang lebih apa yang akan kalian pelajari di sana sudah dijelaskan tadi ya. Jadi kalian akan belajar mengelola sebuah event dari mulai perencanaannya hingga eksekusinya. Kalian akan belajar semuanya, detail-detailnya, detail skill-nya, semua akan kalian pelajari. Nah, keunggulan dari D4 Event Management juga, kami sudah bekerja sama dengan BNSP, dan kalian akan berkesempatan untuk menerima sertifikasi berupa berikut. Jadi kalau misalnya di dalam event management itu kan sangat kompleks, ada banyak skill yang akan kalian pelajari. Jadi kalau kalian mau mendalami satu persatu skillnya, kalian bisa mengambil sertifikasi sesuai dengan skill tambahan yang ingin kalian dalami. Misalnya kalian mau jadi liaison officer yang sudah tersertifikasi, kalian bisa memilih nanti sertifikasi di liaison officer, dan ini akan kalian bisa gunakan untuk portofolio kalian ketika kalian bekerja. Dan kalian akan bisa tunjukin bahwa, Pak, Bu, saya punya ini, dan saya juga sudah cukup mumpuni skillnya di bidang industri event, jadi kalian punya nilai tawar yang akan lebih besar nanti di industri kerja. Nah, mungkin kalau teman-teman aware ya, saat ini beberapa event itu terkendala secara onsite ataupun offline-nya mungkin bilangnya. Oleh karena itu kami juga menyediakan fasilitas Virtual Event Production Lab. Ini gunanya untuk nanti membuat event-event virtual. Jadi kalaupun saat ini pandemi, tetap ada event yang bisa kami berikan, kami suguhkan untuk audiens kami. Kurang lebih seperti itu ya kalau misalnya di dunia event. Jadi kami sediakan ini. Di sini nanti mahasiswa kami akan belajar caranya bagaimana sih kalau pengambilan gambarnya yang baik dengan green screen, dan bagaimana sih alur koordinasi di control room-nya, dan bagaimana caranya pengambilan cahayanya, kemudian lampunya, kalian akan pelajari semuanya di sini. Oke, nah kurang lebih ini adalah beberapa dokumentasi mahasiswa kami ketika praktikum. Nah, mata kuliah yang akan kalian pelajari beberapa di antaranya adalah seperti berikut. Kalian akan belajar digital marketing management, karena kalian harus menentukan target pasar kalian yang tepat untuk acara kalian itu siapa sih. Kalian akan belajar bagaimana cara memasarkan yang tepat, metode pemasarannya yang tepat. Kalian akan belajar juga brand activation and public relations, karena kalian akan berhubungan dengan dan berkomunikasi dengan berbagai macam orang dari berbagai macam level. Jadi kalian akan berkomunikasi dengan sponsor, kemudian investor, ada vendor, dan kalian akan belajar mengkomunikasikan yang baik, membangun relasi yang baik dengan mereka agar kalian bisa mencapai sebuah titik temu, titik negosiasi yang baik dengan mereka. Kurang lebih seperti itulah yang akan kalian pelajari dari mata kuliah yang ada di D4 Event Management. Nah, pembedanya kampus kami, Politeknik Internasional Bali dengan dengan Diploma 4 dari kampus lain, itu adalah kami punya eksklusif lab yang hanya khusus kami miliki dan hanya khusus mahasiswa kami yang bisa akses. Yang pertama itu adalah Taman Begawan, kemudian ada Puri Begawan, dan juga Jimbaran Hub. Jadi ketiga venue ini merupakan sister company kami, di mana ketika ketiga venue ini mengadakan event, baik skala nasional ataupun internasional, yang berkesempatan untuk menghandle acara tersebut secara langsung, untuk terjun melihat bagaimana sih sebuah event itu digelar, itu adalah mahasiswa kami. Jadi kalau di tiga venue ini tidak mungkin mengundang dari mahasiswa kampus lain ya, jadi langsung mahasiswa kami lah yang terjun di sana. Di sana mahasiswa kami akan berkesempatan untuk melihat bagaimana sih sebuah event itu diadakan, dan itu akan menjadi referensi yang cukup baik ketika mereka nanti harus menciptakan event mereka sendiri, membuat event mereka sendiri. Nah, selain menyediakan lab terbaik, kami juga mengupayakan tenaga pengajar terbaik. Kami mengundang key leaders
dari industri event, dari beberapa event company, kami mengundang CEO-nya langsung untuk memberikan kelas di kampus kami. Jadi salah satunya adalah beliau adalah Bapak Tommy. Beliau merupakan CEO dari Phenom Event Indonesia dan beliau akan memberikan berbagai macam pengalaman yang sudah beliau miliki sekian tahun terjun di dunia event. Jadi kalian akan berkesempatan untuk belajar secara langsung dari praktisioner di bidang event. Ini akan menjadi kesempatan emas untuk kalian untuk sharing, atau misalkan kalian punya project tertentu dan kalian pengen sharing dengan tenaga pengajar kami sudah sediakan yang terbaik instrukturnya dari industrinya secara langsung. Nah, ini juga beberapa kelas tambahan mata kuliah yang akan kalian pelajari nanti. Kalian akan belajar desain, baik itu graphic design, 2D, 3D design. Juga kalian akan pelajari salah satu yang cukup penting, itu adalah tourismpreneurship. Jadi kalian akan belajar melihat peluang bisnis yang ada di event. Kalau kalian perhatikan tadi dari video yang barusan, industri event ini cukup besar, cukup kompleks, dan peluangnya untuk menciptakan alur pariwisata itu sangat besar. Kenapa? Karena bisa jadi memperpanjang durasi kalian ketika kalian misalkan lagi tamasya atau kalian berkunjung ke suatu tempat. Oleh karena itu, kalian akan diajarkan untuk melihat peluang bisnis di dunia event, dan kalian akan berkesempatan untuk bikin event company kalian nanti sendiri. Gitu. Kesempatan karir kalian sangat luas. Kalian bisa bekerja di wedding organizer, kemudian bisa juga kerja di event organizer, dan selain itu kalian juga bisa terserap di Kemenparekraf. Kenapa sih kok bisa terserap di sana? Karena kalau kalian juga perhatikan sekarang, Kemenparekraf itu baru saja mengeluarkan sebuah peraturan tentang pengadaan event di tengah pandemi. Jadi panduannya itu dinamakan CHSE. Nah, di tengah panduan itu akan didetailkan beberapa kebutuhan ataupun beberapa persyaratan sebuah event itu dapat diadakan di tengah pandemi. Oleh karena itu, Kemenparekraf akan membutuhkan sangat banyak orang yang berasal dari event yang sudah mumpuni di bidang event, di industri event, yang skillnya sudah up to date, dan kalian akan berkesempatan untuk terserap ke sana. Kurang lebih seperti itu. Selain itu, mungkin juga sudah saya ulangi beberapa kali dari tadi, kalian juga berkesempatan untuk menjadi wirausaha yang membuka event company kalian sendiri. Ini adalah informasi mungkin sedikit tentang Diploma 4 Event Management. Saya akan lanjutkan ke program studi kami yang ketiga, yaitu Diploma 4 Hotel Management. Masa pendidikannya sama 4 tahun, 2 kali masa magang sama, di dalam ataupun di luar negeri, dan gelar yang diterima juga sama, Sarjana Terapan Pariwisata. Pembedanya adalah, kalian akan belajari semua basic untuk mengelola sebuah hotel. Jadi kalian akan pelajari dari awal itu misalkan perencanaan akomodasi, kemudian pengelolaan sumber daya di dalam hotel, kemudian kalian juga akan belajar handling tamu, memberikan akomodasi terbaik untuk tamu itu, kemudian belajar table setting, dan yang paling penting kalian akan belajar hospitality. Jadi gimana sih caranya handling komplain, salah satunya mungkin hospitality yang sangat basic. Bagaimana caranya menerima komplain ketika tamu itu datang mereka komplain, kita memberikan solusi yang terbaik. Atau mungkin pada dasarnya mungkin bukan salah perusahaan kita atau tempat kita bekerja. Kita harus mengolah agar komplain yang mereka bawa itu tidak tersebar, atau kita paling tidak membiarkan mereka pulang dalam kondisi sudah puas, sudah terpenuhi keinginannya untuk komplain. Nah, basic skill seperti inilah yang kurang lebih juga akan kalian pelajari nanti. Selain itu, ada kelas wine knowledge. Ini salah satu kelas yang cukup exciting, karena kalian akan belajar memilih wine terbaik itu seperti apa sih. Dari aromanya kah yang harus kita lihat, dari warnanya, kemudian usia, kemudian bahannya, merek-merek tertentu, ataupun wine dari negara tertentu. Kalian akan belajar memilih wine, kemudian kalian juga akan belajar menyimpan wine, karena kalau kalian tahu semakin tua usia wine itu semakin enak, semakin exciting aromanya. Jadi kalian akan belajar menyimpan wine itu yang baik bagaimana sih agar tidak rusak, agar tidak kena matahari, dan dia juga tidak spoiled gitu rasanya. Nah, selain belajar tentang basic knowledge-nya, kalian juga akan belajar wine pairing. Jadi kalian akan belajar mencocokkan wine dengan sajian tertentu. Apakah wine itu cocoknya disajikan dengan keju, buah tertentu, atau dengan steak? Kalian akan pelajari semuanya di sini. Jadi kalian akan pelajari wine seperti apa cocoknya di sini. Kemudian kalian juga akan belajar menyajikan wine itu yang baik seperti apa. Apakah nanti ketika kalian menuang itu botolnya boleh nempel dengan gelas atau harus jauh atau bagaimana. Kemudian ada kode-kode tertentu ketika customer itu misalkan saya nggak mau nambah wine. Ada kode-kode yang seperti itu yang akan kalian pelajari ketika wine service.
Juga misalkan kalau customer kalian tuh pengen nambah 1 botol, kalian akan pelajari semuanya di sini. Nah, selain menyediakan fasilitas tersebut barusan yang sudah saya sebutkan, kami punya sebuah hotel namanya Graha Wiyata yang ada di dalam kampus kami. Ini akan digunakan oleh mahasiswa Diploma 4 Hotel Manajemen untuk belajar tentang basic service di hotel. Jadi mulai dari penerimaan tamunya bagaimana, kemudian mengarahkan tamunya ke masing-masing roomnya seperti apa, dan juga memberikan akomodasi terbaik untuk mereka. Kurang lebih nanti interior desain hotel kami adalah seperti ini. Dan kami juga punya cafe lab. Di sini mahasiswa kami biasanya belajar tentang service di restoran, seperti apa sih. Kalian kalau misalkan cukup aware, ada beberapa service ya. Kalau di beberapa negara itu beda-beda, ada yang American service, ada yang French, bermacam-macam, ada yang Russian. Kalian akan pelajari semuanya di sini, dan kalian akan belajar nanti juga service secara langsung. Jadi akan ada beberapa kali kelas praktek buffet, dan itu sangat menyenangkan sekali nanti. Dan selain digunakan untuk praktikum, Cafe Lab ini juga bisa digunakan untuk makan siang. Jadi di Cafe Lab ini ada beberapa menu yang cukup masih bisa diakomodir. Jadi harganya cukup terjangkau dan kalian bisa banget beli di sini untuk makan siang nanti. Ini beverage lab kami. Ini nanti akan digunakan untuk kelas wine knowledge-nya tadi seperti yang saya sudah sebutkan, dan juga kelas mixology. Jadi kalau mixology minuman itu ada pencampuran minuman tertentu yang bisa jadi beralkohol dan tidak beralkohol dengan minuman elemen lain yang akan menciptakan rasa yang lebih exciting. Dan kalian akan pelajari semuanya di sini. Jadi mixingnya kalian akan pelajari semuanya di sini. Nah, kesempatan kalian di program Diploma 4 Hotel Manajemen ini sangat besar. Kenapa? Karena kalau kalian cukup aware, setiap industri yang membutuhkan tamu pasti butuh orang yang cukup paham basic hospitality. Dan orang lulusan Diploma 4 Hotel Manajemen adalah orang yang cukup ahli di bidang hospitality. Jadi kalian akan bisa terserap di bidang manapun. Kalian bisa bekerja di spa, kemudian di airlines, kemudian kapal pesiar, amusement park. Kalian juga bisa menjadi konsultan di bidang perhotelan, dan itu salah satu profesi yang cukup bonafit karena selain pendapatannya besar, pekerjaannya lebih santai, dan kalian juga punya reputasi yang cukup baik oleh perusahaan dan juga oleh customer VIP kalian. Kalian biasanya punya reputasi yang sebaik itu gitu. Nah, selain pekerjaan tersebut, kalian juga bisa bekerja sebagai wirausaha. Kalau misalkan di Bali saat ini yang cukup populer itu kan ada glamping ya, kemudian ada konsepsi seperti staycation, itu adalah bentuk-bentuk dari aplikasi ilmu tourism atau entrepreneurship. Jadi bagaimana sih caranya menciptakan sebuah bentuk akomodasi yang lebih menarik, yang lebih dibutuhkan oleh pasar saat ini, dan kalian akan berkesempatan untuk belajar melihat peluang bisnis akomodasi seperti itu di D4 Hotel Management. Nah, mungkin itu adalah penjelasan dari ketiga program studi unggulan kami. Saya akan lanjutkan ke special offer dari kami yang kami buka di gelombang awal pendaftaran sampai dengan November saat ini ya. Kami punya scholarship, beasiswa yang berlaku bahkan sampai dengan 100%. Jadi beasiswa ini kami buka di gelombang awal, dan kalau seandainya kuota beasiswa yang kami miliki sudah terpenuhi, biasanya kami sudah tutup. Oleh karena itu, jika ada teman-teman yang sudah tertarik, sudah mendengarkan penjelasan dari kami barusan, dan merasa tertarik untuk memilih salah satu program studi kami, silahkan didaftarkan segera di website kami, yaitu di pib.ac.id. Nah, untuk berkas yang perlu kalian siapkan itu apa aja sih? Yang pertama, kalian perlu menyiapkan pas foto berlatar merah dengan foto formal. Jadi foto formal ini seperti apa sih Kak? Foto formal itu adalah seperti bagaimana kalau di ijazah itu ya, jadi lihat ke depan, kemudian badan tegak, dan latar belakangnya merah. Jangan gunakan selfie, jangan gunakan foto beramai-ramai, jadi gunakan foto yang formal, terutama ketika kalian ingin memilih jalur beasiswa ya, karena itu akan salah satu menjadi indikator penilaian. Nah, yang kedua, kalian persiapkan mulai scan berkas rapor kalian dari kelas 1 semester 1 hingga dengan yang saat ini sudah kalian terima. Nah, kalian saat ini mungkin ada yang sudah kelas 3, mungkin yang rapor yang masih sudah diterima itu adalah terakhir itu mungkin kelas 2 semester 2. Tidak apa, gunakan saja itu dulu. Jadi kelas 1 semester 1 hingga dengan kelas 2 semester 2. Jadi itu di-upload, disiapkan, di-scan dan dijadikan satu file PDF. Kemudian salah satu berkas tambahannya adalah sertifikat. Jadi kalau untuk teman-teman yang pernah memenangkan lomba atau mungkin pernah ada ranking kelas dan dapat sertifikatnya, pernah ikut olimpiade, itu bisa sertifikatnya dijadikan satu file
dalam bentuk PDF. Ini akan bisa digunakan untuk menambah nilai kalian untuk mengikuti jalur beasiswa. Tapi tidak usah berkecil hati bagi teman-teman yang belum memiliki sertifikat atau belum pernah mengikuti lomba-lomba yang memberikan kalian sertifikat dan piagam seperti itu. Karena kami tetap membuka peluang beasiswa ini untuk kalian dengan cukup menggunakan penilaian dari nilai rapor. Dan juga nanti akan ada seleksi berikutnya, itu adalah ujian online. Jadi penilaian kalian yang mungkin tidak punya sertifikat itu hanya dari nilai rapor dan juga ujian online saja. Itu nanti kalian akan persiapkan dengan baik. Ujian online kami cukup mudah, hanya materinya itu meliputi matematika, kemudian bahasa Inggris, logika dasar, dan pengetahuan umum pariwisata. Kurang lebih ini adalah hal yang bisa kami tawarkan. Sebelum mungkin saya akan membuka sesi tanya jawab, mungkin ada yang ditambahkan terlebih dahulu dari Kak Mega? Oke, secara garis besar sudah lengkap, tapi kalau misalnya dari adik-adik sekalian ingin melakukan pendaftaran untuk di Politeknik Internasional Bali, untuk informasinya sebenarnya sudah kami jelaskan lagi, yang mungkin kalau kalian ada yang terlewat nantinya, kalian bisa langsung aja masuk di website kampus PIB. Ya, di PIB nanti kalian akan melihat bagaimana tentang pendaftaran dan juga melihat tentang apa aja sih yang perlu dilengkapi saat pendaftaran. Oke. Nah, kurang lebih begini tampilan dari website Kampus Politeknik Internasional Bali. Nah, mengenai pendaftaran nanti, apa yang perlu saja dipersiapkan tentang beasiswa, kalian tinggal klik aja di pendaftaran. Nah, di pendaftaran ini juga akan ada tata cara untuk bagaimana melakukan pendaftaran itu, apa yang perlu dipersiapkan, bagaimana tahapannya, apa saja yang perlu diisi nanti ketika pendaftaran online. Nah, semuanya akan diinformasikan di website, sudah lengkap sekali, jadi kalian tinggal mengikuti arahan dari sini. Nah, ketika kalian sudah oke, secara garis besar kalian sudah lengkap nih semua, kalian tinggal klik aja daftar sekarang. Nah, ketika kalian klik daftar sekarang ini, nanti yang perlu kalian isi adalah nama lengkap kalian, kemudian juga ada nomor telepon, dan juga email, karena nanti kalian akan dikirimkan untuk username dan password untuk kalian melengkapi pendaftaran. Nah, ketika sudah daftar untuk username dan password, baru kalian bisa login kembali ke website kalian, kemudian juga untuk login dan kemudian untuk memasukkan untuk username dan password kalian dan mengisi data online yang sudah kalian buat. Kurang lebih pendaftaran kita sangat simpel dan sangat mudah sekali. Mungkin kita langsung lanjut aja untuk sesi tanya jawab ya, barangkali dari adik-adik sekalian ada yang ingin bertanya, bisa langsung. Sudah ada pertanyaan Kak Mega di dalam chat. Ya, ini sudah ada masuk juga, ada yang bertanya. Oke, berapa nilai rata-rata masuk di sekolah ini? Mungkin Kak Tika coba jawab. Oke, thank you. Untuk yang sudah bertanya ya, Kevin, untuk nilai rata-rata itu bukanlah mutlak dari rapot saja. Karena untuk jalur pendaftaran di Politeknik Internasional Bali itu ada dua, reguler dan beasiswa. Dan keduanya, indikator penilaiannya adalah rata-rata nilai rapot plus hasil ujian online yang kami selenggarakan. Jadi kalau misalnya nilai ujian kalian besar, itu akan sangat meng-cover in case nilai rapot kalian itu kecil, anggaplah di bawah 8. Kalau misalnya nilai rapot kan kecil, ya usahakan nanti untuk nilai ujian online-nya besar. Dan juga sih sisanya, kami tidak hanya mematok penilaian hanya dari satu indikator saja. Nggak cuma rapot saja indikatornya. Seperti itu. Kak Mega, di bawah juga Kevin ada menanyakan kembali. Apakah ada pos minat? Oke. Nah, mengenai pertanyaan ini, sebenarnya untuk Kampus Politeknik Internasional Bali itu kita menyediakan juga untuk fasilitas asrama atau dormitory. Nah, asramanya ini masih satu ruang lingkup dengan kampus PIB ya, jadi kalian nggak usah takut karena nanti kalau misalnya kalian tinggal di asrama, mau jalan ke kelas itu kurang lebih 1 menit atau 2 menit sudah sampai, jadi sangat dekat sekali. Nah, untuk asrama ini sebenarnya kalau untuk asrama laki-laki ataupun perempuan itu nanti berbeda untuk harganya, itu harga yang didapatkan itu sama, jadi kalian nanti di dalam asrama itu yang kalian akan dapatkan ada spring bed, kalian akan dapat spring bed masing-masingnya sendiri-sendiri, jadi nggak akan banget tingkat itu seperti itu, tidak. Kemudian juga kalian akan mendapatkan lemari, kemudian juga ada AC di dalamnya, kemudian itu sudah ada meja untuk belajar, jadi kalian tinggal bawa baju aja dan tinggal tidur gitu istilahnya. Ataupun nanti kalau misalnya ada yang pengen bawa spice sendiri itu juga bisa. Ada wifi juga 24 jam. Gitu. Oke, ini sudah ada yang bertanya juga. Kak, persyaratan beasiswa 100% itu apa aja? Oke.
Sebenarnya, kalau untuk beasiswa 100% itu yang perlu dipersiapkan itu seperti yang sudah tadi disebutkan Kak Yuni ya. Kalian tinggal scan raport kalian, kemudian juga pas foto, dan juga nanti sertifikat prestasi untuk penunjangnya nanti. Nah, sebenarnya untuk beasiswa 100% ini ada tahapannya. Nanti ketika sudah melengkapi pendaftaran online, kalian akan langsung dijadwalkan untuk sesi tes online. Tes online-nya meliputi tadi sudah disebutkan juga sama Kak Yuni ya, ada matematika dasar, logika, bahasa Inggris, dan juga pengetahuan umum pariwisata. Nah, kemudian ketika setelah selesai dengan ujian online, maka dari itu nanti tes online kamu akan diakumulasikan juga dengan nilai raport kamu, dan kemudian akan dijadwalkan untuk interview dengan kaprodi dari program yang ingin kalian tuju. Gitu. Nah, nanti setelah interview sudah selesai dan juga sudah diakumulasikan juga dengan nilai raport dan prestasi yang kalian miliki, baru bisa kita kualifikasikan apakah kamu memenuhi standar untuk beasiswa 100% atau tidak. Karena memang untuk beasiswa ini sebenarnya ada 4 untuk kategorinya. Ada 100%, kemudian juga ada 75%, ada 50%, dan yang paling kecil adalah 25%. Gitu. Semoga bisa bantu menjawab ya, Adik ya. Oke, ini juga sudah ada yang masuk pertanyaannya. Kak, untuk pembelajaran lebih berfokus dengan teori atau praktek? Kak Yuni bisa menjawab? Oke, mungkin tadi juga sudah sempat kami ini ya, mungkin yang tadi sudah terlewat. Jadi kalau untuk pembelajaran, kami lebih berfokus ke praktikum. Kenapa? Karena ini akan memberikan kalian kesempatan untuk belajar lebih banyak skill yang kalian butuhkan di bidang utamanya adalah bidang pariwisata. Jadi proporsi praktikum di kampus kami itu bisa mencapai dengan 70%. Itu adalah angka yang cukup besar. Kenapa? Karena kalian akan belajar praktikum langsung dari semester 1. Jadi kalian akan belajar prakteknya lebih banyak daripada teori ya. Kurang lebih mungkin untuk proses pembelajarannya seperti itu ya, Destiani. Semoga bisa membantu menjawab. Dan mungkin untuk pertanyaan berikutnya adalah untuk masing-masing program studi, biasanya perangkatan ada berapa kelas dan masing-masing kelas ada berapa orang ya. Mungkin Kak Kartika bisa dibantu dijawab. Oke, thank you Kak Yuni. Untuk PIB, kami rata-rata dalam satu angkatan tuh hanya membuka maksimal 4 kelas. Sebagai contoh, untuk 2022 nanti, yang rekrutmennya sudah mulai kami lakukan dari sekarang, kami hanya total membuka 4 kelas saja. 2 kelas untuk kuliner, 1 kelas untuk event management, dan 1 kelas itu untuk hotel management. Biasanya per kelas itu isinya maksimal hanya 30 orang. Jadi untuk 2022 kami hanya merekrut maksimal 120 student saja. Gitu. Sekalian untuk pertanyaan yang selanjutnya saya jawab sekalian ya. Terkait apakah tugas akhir yang diberikan itu berupa skripsi. Kalau untuk program diploma 3, yes, bentuknya skripsi. Karena kan nanti kalian itu hanya kompilasi dari apa yang sudah kalian pelajari dari semester 1. Tapi kalau untuk event management ataupun hotel management, kalian juga diberikan juga opsi studi kelayakan bisnis. Kalian kalau mau bikin bisnis juga bisa, tapi ujung-ujungnya itu juga harus dilaporkan dalam bentuk catatan. Jadi secara umum kita masih memang, kalau secara umum generalnya kita memang masih pakai sistem yang skripsi. Gitu. Walaupun nanti tugas akhirnya ada membuat recipe book, segala macam, tapi di akhir kalian harus membuat laporan terakhir dalam bentuk skripsi. Tapi kalau nanti, seperti yang saya bilang, kalian yang mengambil diploma 4, mau studi kelayakan bisnis, itu juga bisa. Tuh. Oke, terima kasih Kak Kartika atas bantu jawabannya. Dan ini juga Kevin bertanya lagi apakah ada S1. Nah, untuk program di Kampus Politeknik Internasional Bali, saat ini kita menyediakan 2 program, Diploma 3 dan Diploma 4. Sebenarnya kalau bisa saya bilang ya, seperti yang sudah dijelaskan tadi juga sama Kak Yuni, Diploma 4 itu sebenarnya sudah sarjana, sesuai dengan KKNI atau Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Sebenarnya untuk Diploma 4 itu sudah sarjana. Gelarnya nanti adalah SDRPAR atau Sarjana Terapan Pariwisata. Jadi sebenarnya sudah sarjana. Kalaupun nanti kalian dari Diploma 4 ingin melanjutkan perguruan lebih tinggi lagi, pengen S2, pengen jadi dosen, itu juga bisa gitu. Jadi sebenarnya apa perbedaannya S1 sama Diploma 4 itu sebenarnya di mana nanti kalau S1 itu kalian akan lebih banyak belajar teori dengan praktikum yang mungkin lebih sedikit ya. Sedangkan di Politeknik Internasional Bali untuk Diploma 4 itu kalian akan lebih banyak belajar praktik, di mana skill kalian akan banyak diasah nantinya. Karena memang pendidikan vokasi itu lebih banyak belajar mengenai praktek seperti itu. Oke. Mungkin untuk pertanyaan berikutnya itu adalah
PIB tersedia fasilitas-fasilitas apa saja. Nah, mungkin untuk menjawab satu pertanyaan yang ini, saya putarkan satu video ya tentang virtual campus tour dari kami. Jadi mungkin saya harap mungkin di sini bisa merangkum pertanyaan yang fasilitas kami miliki.
Nah, itu dia tadi kampus tour, virtual kampus tour dari kami. Semoga bisa membantu menjawab pertanyaan fasilitas apa saja sih yang ada di Politeknik Internasional Bali. Nah, berhubung waktu kami sudah terbatas, tinggal 8 menit, mungkin kami akan buka satu lagi pertanyaan, yaitu untuk pembelajaran sekarang di masa pandemi, apakah dilakukan secara offline atau online? Jika online, bagaimana dengan prakteknya? Nah, untuk di kampus kami, pembelajaran saat ini itu berlangsung dengan proses hybrid, jadi pencampuran antara online dan juga offline. Untuk belajar teorinya, kami menggunakan secara online. Jadi sudah tersistem melalui sistem e-learning yang bisa diakses oleh seluruh mahasiswa. Oleh karena itu akan lebih memudahkan untuk memantau sudah sejauh mana sih pembelajaran mereka secara online. Tetapi untuk praktikum, mereka akan melakukannya secara offline atau onsite. Jadi langsung datang ke kampus. Oleh karena itu penting sekali untuk kami menjaga prosedur kesehatan selama menjalankan semua praktikum. Karena itu tadi mungkin juga sudah disebutkan beberapa jumlah mahasiswa di dalam satu kelas itu juga terbatas, kami tidak membuka untuk banyak orang. Jadi juga untuk menjaga agar tidak terlalu berkerumun dan juga untuk menjaga standar kesehatan dan juga keamanan mahasiswa kami. Kurang lebih mungkin itu jawaban dari saya, semoga bisa membantu menjawab. Ada tambahan lagi mungkin untuk pertanyaan dari Kak Mega ataupun Kak Kartika? Kalau mungkin tidak ada tambahan lagi, kami masih ada waktu sekitar 5 menit ya, Pak Leo. Maaf, Pak. Kami masih ada waktu sekitar 5 menit lagi. Masih ada sekitar 5 menit lagi, Kak Yuni. Atau nanti kita bisa akhir lebih awal, Kak Yuni, karena kasihan juga biar teman-teman student yang lain bisa istirahat dulu beberapa menit sebelum nanti ada sesi selanjutnya, biar nggak terlalu penat juga mereka. Baik. Kalau begitu kami akhiri sesi presentasi dari Politeknik Internasional Bali. Terima kasih atas pertanyaannya dan juga partisipasi dari teman-teman sekalian. Juga untuk kesempatan yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu. Untuk kesempatan kami mempresentasikan materi dari Politeknik Internasional Bali. Semoga apa yang kami sampaikan bisa menjadi bekal, bisa menjadi referensi untuk kalian memilih perguruan tinggi nantinya, ataupun nanti menentukan karir path yang kalian inginkan. Terima kasih sekali lagi. Selamat siang, semoga kita semua dalam lindungan Tuhan dan semoga sehat selalu semuanya. Selamat siang. Selamat siang. Terima kasih kepada Pak Mega, Kak Yuni, kemudian Kak Kartika yang sudah menyampaikan presentasinya hari ini. Sebelum kita leave dari room ini, kita foto dulu ya sebagai dokumen.